Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini Bang Regar akan meliput rekan dari almarhum Imam S. Arifin, yang dalam hal ini adalah kita akan kepingin saya mengetahui karomah atau keistimewaan dari almarhum Imam S. Arifin, karena beliau juga merupakan tetangga dekat ya Pak ya. Ya. Rumahnya di mana Pak? Berdekatan nggak dengan Mas Arifin? Dapur saya sama anunya Imam. Imam itu di belakang saya itu. Oh, di belakang rumahnya, Ya, di belakang berdekatan. rumah saya. Iya. Jadi alangkah baiknya kita langsung berkenalan dengan Bapak tersebut ya. Iya, Kenalkan iya. Pak, silakan. Iya. Nama Bapak Pak? Abdi Syukur, Abdi Syukur. Iya. Alamatnya Pak? Kaliangan Timur. Kalimantan Timur ya, berdekatan langsung dengan Mas Imam S. Arifin. Mas Arifin ya. Iya. Mungkin Pak bisa disampaikan hal-hal yang istimewa yang selama Bapak mengenal almarhum Imam S. Arifin. Apakah beliau itu mempunyai guru-guru spiritual Pak? Iya ada. Dan Bapak kenal? Kenal Pak Sukarman Iya. sama Pak Sai. Iya. Pak Sukarman itu siapa Pak? Apa? Saudaranya ibunya. Paman apa? Pamannya ya. Iya pamannya. Pamannya. Pamannya dari S. Arifin. Bagaimana kedekatan Imam S. Arifin dengan paman tersebut? Paman siapa namanya? Pak Sukarman. Pak Sukarman. Bagaimana kedekatan beliau? Ya kedekatannya kalau ada masalah itu pasti berhubungan terus sama sama Pak Sukarman. Ya, waktu itu Bapak sudah pernah kenal sama Pak Sukarman. Guru saya. Oh, guru Bapak juga. Oh, berarti satu guru dengan almarhum ya. Iya. Berarti Bapak tahu persis apa yang dilakukan oleh almarhum Imam S. Arifin, dan juga bagaimana pengarahan dari, saya dengar juga Bapak guru Pak Sukarman sudah wafat, sudah meninggal ya. Ya, kita doakan semoga arwah beliau tenang di surganya Allah. Iya, iya, iya. Kita mendoakan beliau juga penghuni surga Allah. Iya, Karena saya yakin bahwa Imam S. Arifin itu bukan manusia biasa, dan dia Iya, iya, betul. termasuk penghuni surga Allah. Iya betul. Ya Pak ya. Iya iya iya. Karena juga Bapak yakin juga ya. Juga yakin. Mudah-mudahan Iya iya. kita mendoakan seluruh keluarganya, orang tuanya almarhum Imam S. Arifin, guru-gurunya, guru spiritual maupun guru-guru yang membantu kesuksesan Iya, iya, iya. almarhum ya Pak. Kita Iya, mendoakan iya, seluruhnya jadi penghuni surga. Iya betul. Karena beliau itu adalah merupakan aulia. Iya iya. Ya Pak ya. Iya. Dengan Bapak satu perguruan juga guru Bapak almarhum penghuni surga Bapak Sukarman. Iya. Apa aja yang Bapak dengar melalui beliau mengenai almarhum Imam S. Arifin? Ya pokoknya ada masalah Imam itu pasti telepon sama Pak Sukarman itu. Iya. Kalau ada masalah keluarga, masalah apa saja pokoknya teleponnya sama Pak Sukarman. Apakah juga termasuk masalah penampilan manggung? Iya juga. Nah manggung Pak Sahi, masalah manggung. Oh, Pak Sukarman juga. Ya. Oh iya. Terus menurut sejarah nih, Ya. yang setelah saya ketahui dari teman-temannya, Ya. itu juga kok pada saat manggung itu panggungnya roboh, itu betul? Betul itu. Itu kekuatan apa sih sebenarnya? Itu kok bisa sampai roboh beberapa kali? Kurang tahu. Kurang tahu. Waktu di Lombang itu. Di Lombang memang Iya. roboh ya. Iya sama Pak Sukarman ikut pamannya. Pamannya ikut waktu Iya. itu. Pak saya tidak ikut. Oh iya. Terus saya mendengar-dengar ada juga kejadian pada tanggal kerusuhan tanggal berapa waktu itu? 5 Mei 5 Mei. Apa yang terjadi saat itu? waktu terjadi itu Imam itu telepon sama almarhum Pak Sukarman, dia suruh ada di luar karena di kampungnya Imam itu mau masuk ke anunya Imam. Ya. Apa namanya? Daerahnya Imam. Yang apa itu? Yang mau waktu masuk Imam, itu? iya mau jarahan. Oh, apa? penjara. Para penjara gitu yang mau ngambil barang gitu. Iya, Oh, penjara itu ya. Iya, Itu gimana ceritanya? Itu katanya di rumahnya Imam itu
di jalannya itu Mm-mm. itu banyak orang katanya. Nah dia nelpon sama Pak Sukarman, kata Pak Sukarman itu kamu tetap di luar. Mm-mm. Sama almarhum itu suruh ambil batu, Mm-mm. suruh taruh, satu di barat, satu di timur. Katanya. Akhirnya ya ditaruh itu, orang itu nggak bisa masuk. Lantas imam menghadap sama yang banyak orang itu yang mau masuk itu, oh ini rumahnya Bang Imam. Dia terus sama yang jangan di sini. Dia lari itu. Pindah sama kampung lain lah istilahnya itu. Ya, jadi kampungnya aman ya. Aman. Ya. Terus ada hal-hal lain kira-kira Pak yang istimewa? Mungkin perantara melalui guru spiritualnya Pak almarhum Sukarman. Apa hal-hal yang istimewa lagi yang Bapak ingat? Cuman kalau ceritanya emang waktu itu. Ya. So di mana? Di Semarang itu, Jawa Tengah itu, di Semarang. Dia sudah suruh nambah lagi lagu, imam itu tidak mau. Lantas itu imam itu dia dilempari batu, tapi imam itu turun ke bawah. Lantas itu sama imam terus ditantang itu orang itu, tapi tidak ngomong-ngomong apa-apa orang itu. Itulah salah satu pemberaninya imam ya. Iya. Jadi dengan kondisi seperti itu dia turun sendiri langsung. Turun sendiri. Tanpa pengawalan atau Tanpa. langsung turun Iya, ke bawah. turun sendiri. Itu di Semarang ya, waktu manggung di Semarang. Waktu manggung. Jadi ceritanya waktu itu para pengunjung kena sukanya ya. Iya. Dengan suaranya dan penampilannya. Iya, suruh nambah satu kali lagi imam tidak mau. Ya, sehingga dikeroyok sama batu dilempari batu. Iya. Tapi turun dari panggung. Iya. Lantas imam yang ngomong itu. Tapi tidak ada yang mau bicara sama imam. Itulah betapa hebatnya aura dari Iya. seorang Imam S. Harifin. Iya, Ya. betul. Saya juga mendengar juga waktu kemarin itu juga ada teman-temannya mengatakan kalaupun ada kejadian-kejadian itu imam nggak pernah bawa pengawal. Tidak Apa pernah. betul? Tidak pernah, betul. Betul ya. Imam itu kalau jalan itu sendirian. Tidak mau bawa pengawal. Memang orangnya dia berani. Termasuk manggung-manggung gitu ya nggak perlu bawa Tidak pengawal. pernah. Paling ya ibunya. Maksudnya ibunya gimana? Ibunya sendiri kalau ikut kan. Oh, berarti sangat sayang sama ibu. Loh, iya imam itu. Kalau ada di Jakarta. Pantas sekali beliau itu memang orang baik ya. Iya betul. Karena sangat menyayangi ibunya. Iya. Kalau sama ibunya itu tunduk ini. Bapak bisa mencontohkan apa saking kan dekatnya Iya. kepatuhan beliau kepada ibunya gimana kira-kira? Ya pokoknya kalau mau berangkat itu ibunya itu ya. Itu anak susunya itu diginikan. Susunya ibunya sendiri. Selama. Gimana? Susunya ibunya itu dipegang sendiri. Kalau mau berangkat, tiap mau berangkat ya susunya. Istimewa ya. Iya. Saya juga baru tahu ada hal ini. Saking sayangnya kepada ibunya. Loh sayang imam itu sama ibunya. Jadi Tunduk itu. Jadi itulah mungkin saya juga baru dengar ini ya. Jadi permintaan beliau didampingkan kuburnya dengan ibunya bersama. Iya. Memang itu imam itu sama ibunya memang sama. Dia akan tinggal satu-satunya ibu kan. Oh, bapaknya sudah meninggal. Oh, bapak udah meninggal duluan. Meninggal ya. Jaraknya sama ibunya amat jauh. Jarak meninggalnya. Ya jauh. Saya waktu imam itu masih belum jadi penyanyi. Sudah jadi penyanyi. Orang tuanya tuh, Mam, saya titip syukur itu bawa kalau kamu jadi penyanyi ke Jakarta. Oh, maksudnya bapak syukur itu bapak sendiri? Iya, saya sendiri. Syukur itu bawa Mam, katanya orang tua lagi Bang Adit. Ini langsung ngomong sama saya juga.
Cuman saya 3 kali diajak sama imam. Jadi bapak udah pernah ke Jakarta berarti? Iya, tapi ndak ikut imam. Ikutnya Pak Sukarman sama Pak Sahi, gurunya itu. Ditinggal di Jakarta apa gimana? Enggak, gurunya itu pamannya imam sama Pak Sahi itu ke Jakarta dipanggil sama imam. Jadi bapak juga ikut? Saya diajak sama Pak Sukarman sama Pak Sahi. Terus pulangnya barengan apa bapak? Barengan. Barengan juga. Jadi banyak kedekatan bapak dengan Pak Sukarman? Loh iya. Sangat dekat ya. Dekat sama Pak Sahi, saya dekat. Ya memang itu gurunya langkang. Terus saya mendengar imam itu juga ahli dalam pengobatan. Iya, ahli. Apa yang bapak tahu tentang keahlian beliau tentang masalah pengobatan? Waktu itu anaknya namanya siapa yang Dinda itu, Dinda. Waktu saya ke Jakarta itu kan sakit step kan. Iya. Lantas saya Kur, katanya imam, Kur, anak saya sering step, saya bawa ke rumah sakit. Loh, kamu punya pengetahuan, Mam, coba baca tahap 1. Jadi itu diobati tahap 1 sama dia sembuh anak. Terus sampai sekarang. Tanyakan kalau ndak percaya sama Nana, apa sering step? Pasti sering itu, tahu Nana itu. Kan anaknya Nana, Dinda itu. Tanyakan aja. Jadi bapak tinggal kasih kode tahap 1, tahap 2 gitu ya? Iya. Karena bapak satu perguruan ya. Tahu kan itu. Jadi memang beliau itu memang kuat ibadahnya. Iya, kuat ibadahnya. Sembahyangnya kuat juga ya, sembahyangnya itu. Ibadahnya kuat lah istilahnya. Zikir-zikirannya ya. Dikirannya hebat, enggak tahu dikir apa, enggak tahu ya. Itu soalnya kan dari mamanya sendiri. Iya. Makanya kerezekiannya itu lancar. Iya, amin. Terus selain itu pengobatan kepada Dinda, anak kesayangannya, ya, masalah step, adakah yang lainnya yang pernah diobati oleh almarhum? Pernah doyok sama, tapi saya nggak tahu sendiri ya. Iya. Itu katanya gurunya imam. Pak Karman tadi Sama Pak Sahi itu. Oh, gurunya mengatakan ke bapak. Iya. Oh ya, gimana katanya? Katanya imam itu yang mengobati kafir sama doyok. Iya. Lantas katanya imam kan dipanggil guru dua-duanya. Iya. Diteruskan diobati gurunya itu sendiri. Imam dalam pengobatan juga ahli itu. Imam itu kan dipanggil dukun di sana juga. Di mana? Di Jakarta itu. Oh gitu ya. Iya. Saya baru dengar gini nih. Baru ini saya dengar bahwasanya almarhum itu juga ahli pengobatan. Alhamdulillah. Berarti di situ sudah merupakan satu karomah. Iya. Karomah sebagai seorang waliullah. Iya. Ya. Memang hebat imam itu. Kalau ngomong sama saya kalau di rumahnya, kalau datang juga ya sebentar cuma. Kan saya dekat. Di belakangnya saya imam itu. Paling ya teriak, "Mam, sudah." Itu kalau latihannya itu sering ke rumah kan. Duduk di rumah santai, masih belum jadi penyanyi tapi itu. Iya. Oh, jadi imam itu bapak dari mulai kecil udah dekatan rumahnya dengan imam. Iya. Berarti tahu kelakuannya dari kecil sampai dengan sukses sampai dengan meninggalnya ya. Iya. Jadi bapak percaya bahwa beliau itu memang orang istimewa. Iya. Percaya ya. Percaya, yakin saya. Yakin dan percaya ya. Yakin saya. Memang kemarin juga saya sudah menemui Kiai Imam Syafi'i yang mensolatkan, ya pokoknya menyelesaikan masalah fardu kifayahnya, mulai dari mensucikan, mensolatkan dan juga memakamkan. Ada keistimewaan memang, dengan memancarkan cahaya di wajahnya. Dan banyak keistimewaan lain yang beliau itu memang bukan manusia biasa. Masya Allah, saya istimewa dan saya sampai merinding menceritakan hal demikian. Karena kita kepingin seperti itu, seperti aulia. Apapun kata orang dulunya, ternyata di akhir hayatnya baru kita ketahuan. Baik baru ketahuan.
saya juga ada mendengar dari rekan yang dekatnya bahwasanya almarhum itu sangat baik, tetapi dia tidak pernah menunjukkan kebaikannya. Malah dia ceritakan kejelekannya, dia sering menutupi kebaikannya. Itulah yang diistilahkan katanya, ya, Betul, memberi tangan kanan. Istilahnya gimana? tangan kiri tidak tahu. Tangan kiri tidak tahu. Dia dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, sehari-hari. Betul ya Pak ya. Iya. Jadi masalah pengobatan, Doyo sudah pernah berobat dan minta saran beliau dan sembuh. Kadir juga. Mudah-mudahan Kadir juga kondisi sakit begini kita doakan supaya cepat sembuh ya. Tahu, Ya mudah-mudahan, mohon doa, dan juga karena beliau juga almarhum kan aulia ya. Iya. Kita mohon doa restunya dari almarhum agar Kadir itu bisa sehat dan sembuh. Iya. Karena saya yakin juga Bapak Kadir ini mempunyai keistimewaan. Iya, betul. Ya. Saya mendengar juga Pak Kadir pernah minta saran guru kepada almarhum Imam Esari. Bapak masih ingat? Kurang tahu ya. Tahu. Ada hal-hal lain kira-kira yang istimewa Pak? Apa ya? Coba Bapak ingat-ingat dulu. Ada yang istimewa mungkin selama hidupnya, selain bisa pengobatan, terus selain mengamankan diri sendiri maupun lingkungan, diri sendiri, pengamanan diri sendiri yang di panggung tadi, dia bisa mengamankan para orang-orang yang melempari dengan batu. Juga dia bisa mengamankan kampung dari penjarahan pada tanggal kerusuhan dulu, tanggal berapa itu? 5 Mei. 5 Mei dia bisa mengamankan. Berarti keseluruhan warga juga diamankan dengan itu ya. Iya, betul. Dengan sebuah batu tadi. Apa lagi kira-kira Pak yang masih Cuman ingat? saya itu yang tahu itu betul. Ngomongnya itu sama Imam Pak Sukarman yang ngomongnya. Cuman dia jangan masuk ke dalam rumah, harus waktu kejadian Waktu tanggal kerusuhan itu ya. Iya. Jadi memang ada guru spiritual yang menuntun, tapi yang melaksanakan adalah imam. Banyak amalan-amalan almarhum juga Bapak yang nggak tahu ya malah ya. Ya, soalnya kan sudah meninggal. Yang sebelum itu maksudnya amalan-amalan khususnya. Amalan-amalan khususnya ya ada, cuman itu apa ya namanya, dirahasiakan itu. Itu enggak segampang ngasih. Dilihat orangnya dulu. Ada. Memang orangnya itu gurunya imam itu enggak mau sama macam-macam. Kasih amalan langsung. Iya. Ya, semoga semuanya baik guru dan juga almarhum dikumpulkan Allah di surga. Iya, di surga ya. Amin. Karena juga niat mereka kan untuk kebaikan semua. Iya, betul. Tidak ada kejelekan. Iya. Mungkin ada tambahan Pak, apa kira-kira? Enggak ada. Atau waktu beliau wafat itu ada keistimewaan menurut Bapak? Tetap saya kan nggak tahu. Dia pulang dari timur sekitar jam 10, saya kan nongkrong di depan itu. Dia lihat saya tuh terus melihat saya terus tuh. Waktu itu waktu naik kendaraan tuh, mukanya tuh putih bersih. Waktu naik kendaraan mana tuh ya? Sepeda motor goncengan sama saya itu. Oh, waktu Jumat itu. Iya. Waktu saat di akhir hayatnya itu ya. Sebelum Jumatan, Sebelum jam Jumatan. 10. Jam 10. Dia kan dari timur. Naik kendaraan digonceng saya. Dia sama saya itu lihat terus. Bapak nggak mengerti tanda-tanda terakhirnya tapi ya. Itu orangnya bersih ganteng. Lain kok orangnya. Terus dia ke rumahnya saya pun itu makan-makan katanya. Sampai dia mengakhir hayatnya dia di sana ya. Iya. Tidak di rumahnya ya. Iya.
memang orangnya kan senang ke rumahnya teman ini kan ya orangnya. Dia mungkin menghibur di rumah sendiri, mungkin sendirian, iya kan bisa Karena juga rumah ya. rumah itu sering kosong ya. Kosong. Memang nggak ada yang nempati rumah itu. Enggak, lu ada. Dulu tuh siapa yang nempati rumah itu? Dulu itu rumahnya sendiri ada, enggak mau dia. Nggak mau, maksudnya nggak mau gimana? Enggak mau tidur di rumahnya sendiri ya. Oh, ini saya mendengar dari Iya. seseorang. Iya. Dia tidak kuat tidur di sana. Iya. Kalau dia masuk rumah itu ingat terbayang ibu, Iya betul. Bisa terbayang juga, ibunya. betul. Jadi sehingga beliau itu bukan niat apa-apa. Iya. Dia terbayang ibunya. Kalau dia masuk rumah itu, Iya. dia tidak kuat. Iya betul. Imam itu sama ibunya sayang. Sayang, Ibunya juga sayang. Justru karena itu, Imam. saudara-saudaraku sekalian, apabila masih ada ibu, sayangilah ibu. Loh, iya betul. Ya. Surga itu. Surga ibu. Ada tambahan Pak kira-kira? Tambah lagi enggak ada. Nggak ada ya. Cuman Jadi itu, ya. cuman itu yang Bapak ketahui ya. Iya yang ketahui. Ya. Mudah-mudahan memang apa dugaan kita yang kita sampaikan bahwasanya almarhum Imam S. Arifin itu bukan manusia biasa, tapi beliau itu adalah aulia utusan Allah. Iya betul. Ya, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan dengan kerabat dekat dan tetangga dekat dengan almarhum Imam S. Arifin, Iya. yaitu Bapak Syukur. Pak Syukur. Ya, semoga ini merupakan amal jariah untuk meyakinkan bahwasanya kita bersama-sama yakin bahwasanya almarhum itu adalah pilihan Allah dan beliau adalah penghuni surganya Allah. Amin, beserta amin, ya. orang tua, kerabat, guru-guru dan orang-orang yang dekat dengan beliau. Iya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.